semua, bagaimana dengan harimu? Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang tidur dan kurus. Menurut penelitian, biasanya orang dewasa butuh tidur sekitar 7-9 jam. Biasa kamu tidur berapa jam? Apa tidurmu nyenyak? Ada sebuah istilah dalam bahasa Inggris, itu adalah brain fog. Kalau kita terjemahkan jadi kabut otak. Itu artinya ingatan samar-samar, tidak bisa fokus, dan tiba-tiba tidak bisa mengingat sesuatu dengan jelas. Apakah kamu punya kabut otak? Kalau tidurmu tidak nyenyak, itu akan membuat kamu menjadi tidak fokus, daya ingatmu berkurang, dan bisa saja kamu akan lupa dengan apa yang kamu mau katakan saat ini. Kalau kita semua butuh tidur, apa salahnya kita coba pahami alasan kenapa kita harus tidur. Juga mari kita mendengar beberapa trik untuk bisa tidur nyenyak. Saat kita tidur, tanpa kita sadar, kulit, otot, dan tulang kita akan memulihkan dirinya. Lambung kita juga akan beristirahat saat pagi hari. Lambung kita bisa bekerja dengan baik, jadi di saat tidurmu terganggu, banyak bagian di tubuh kamu juga akan terganggu. Fungsi otak selain mengatur keseimbangan tubuh kita, ia juga mengatur bagaimana ingatan kita terbentuk, maupun yang baru maupun yang lama. Jadi ketika kamu sudah tidak bisa tidur nyenyak beberapa waktu, otomatis itu akan mempengaruhi daya ingatmu. Jadi ketika kamu bisa tidur dengan nyenyak, itu akan lebih mudah untuk mengatur berat badan kita. Selain itu, tidur dengan nyenyak juga bisa mengurangi resiko menderita penyakit kencing manis. Apalagi kalau kamu ingin diet, tidur itu sangat penting bagi kamu. Contoh, bagi seseorang yang berat badannya misalnya 55 kg, tidur selama 1 jam itu bisa membakar 38 kalori. Dengan artinya, kurang lebih kalau kamu tidur 10 jam, kamu bisa membakar kalori 380. Jadi, bukannya sama aja ya, misalnya kalau kamu olahraga selama 1 jam, lari, dan tidur selama 10 jam. Apa kamu tidak merasa kalau tidur lebih praktis daripada olahraga lari? Hari ini aku ingin berbagi sebuah penelitian. Menurut penelitian, kalau kita tidur lebih nyenyak atau bukan lebih nyenyak, tapi tidak cukup atau tidak nyenyak, itu ada hubungannya dengan penyakit Alzheimer. Bagi yang tidak tahu, penyakit Alzheimer adalah sebuah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Jadi pada usia orang yang lebih tua, otak antara orang yang tidak bisa tidur nyenyak dan otak orang yang tidurnya tidak sampai 5 jam, kita dapat menemukan sebuah protein bernama beta amyloid. Kalau dijelaskan secara sederhana, beta amyloid ini mudah tertumpuk. Walaupun penyebab penyakit Alzheimer belum jelas, tapi menurut penelitian, di dalam otak pasien yang menderita penyakit ini ditemukan banyak protein ini. Dan ini mengganggu sel di dalam otak kita. Lalu akhirnya sel otak kita akan mati. Jadi akhirnya protein beta amyloid ini menjadi biomarker untuk penyakit Alzheimer. Sekedar informasi, biomarker itu adalah indikator yang biasa dipakai dokter untuk diukir tingkat keparahan suatu penyakit. Atau perumpamaan, ketika musim gugur, daun akan menjadi merah kan? Karena dia menjadi merah. Ini sama seperti ketika kamu menderita penyakit Alzheimer. Di dalam otak kamu akan ada banyak protein beta amyloid. Dan dari beberapa orang yang menderitanya, mereka tidak bisa tidur nyenyak atau hanya bisa tidur sebentar saja. Setelah melakukan penelitian terhadap otaknya, kita dapat menemukan banyak protein ini. Ditemukan juga bahwa orang yang mempunyai gangguan pernafasan sehingga tidak bisa tidur nyenyak juga ada hubungannya dengan penyakit ini. Jadi sekarang kita tahu kalau tidurmu tidak nyenyak, tubuhmu dan otak juga tidak akan bagus bekerja dan akan terkena pengaruhnya. Jadi mari kita sekarang mencoba untuk memperbaiki masalah tidur kita. Tapi kalau kamu karena beberapa masalah yang belum selesai, cobalah berpikir hal apa saja yang dapat membuatmu lebih santai. Contohnya kamu bisa mandi sambil bernyanyi, berendam di dalam bak, atau berkhayal sesuatu. Ini lumayan efektif. Juga biasakan dirimu untuk olahraga teratur. Tapi kalau kamu memang kurang suka berolahraga, ya aku juga tidak bisa membantu apapun sih. Juga
Sebelum tidur daripada nonton terus, cobalah untuk mengobrol dengan keluarga kamu atau teman kamu, atau melakukan hal yang kamu suka tanpa memandang layar HP atau TV. Lalu kalau sekarang kamu bertanya, bagaimana kalau aku orangnya sebelum tidur harus main HP atau nonton TV atau nonton sesuatu? Menurutku kalau memang mau seperti itu tidak apa, yang penting jangan biarkan layar itu mempengaruhi kamu. Tapi ketika aku sadar aku sudah terbiasa memandang layar HP atau TV sebelum tidur, aku jadi sadar aku banyak melarikan diri dari hal yang seharusnya aku hadapi di dunia ini. Karena kebanyakan orang tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan dirinya sendiri. Lalu kalau kamu tidak bisa tidur nyenyak karena gejala yang lain, misalnya alergi, hidung tersumbat, ngorok, dan lain-lain, kamu bisa coba konsultasi ke dokter. Kalau kamu sedang berusaha hidup dengan berkualitas, ingin fokus pada saat yang tepat, mempunyai daya ingat yang bagus untuk menyelesaikan pekerjaanmu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah tidur nyenyak dan teratur. Juga yang harus kamu ingat itu adalah tidur itu adalah wajib, bukan sampingan. Kalau kamu ingin tidur nyenyak, kurasa ada beberapa hal yang bisa kamu coba. Yang pertama, kamu bisa menerapkan kebiasaan. Menetapkan jam tidur kamu dan jam bangun kamu. Usahakan jangan begadang ketika lagi libur. Dengan begitu, setiap saat jam tidurmu sudah tiba, otomatis kamu akan tertidur dengan baik. Yang kedua, jangan minum bir sebelum tidur. Sebagian orang berpikir itu akan membantu kamu tidur, tapi sebenarnya itu hanya akan membuat kamu semakin mengantuk saja. Juga usahakan 4-6 jam sebelum tidur jangan minum kopi, karena efek kopi sekitar 4-6 jam. Juga sebelum tidur janganlah makan yang terlalu berminyak atau makan yang banyak. Tidak bagus untuk pencernaan ataupun tubuh kamu. Karena kalau sebelum tidur isi perut kamu masih banyak, pencernaan kamu akan terus bekerja saat kamu tidur, dan tentu ini akan mempengaruhi tidurmu. Yang ketiga, daripada memandang layar HP atau TV, bagaimana kalau kita membaca buku aja? Aku percaya banyak orang yang setelah selesai membaca sebuah buku atau bahkan baru baca beberapa halaman, dia pasti akan menjadi ngantuk. Dan yang terakhir, menetapkan kebiasaan untuk berolahraga. Kalau bisa 1 minggu 3 kali, 1 kali 30 menit. Olahraga untuk sebagian orang awalnya pasti susah. Tapi kalau ketika kamu udah terbiasa, kamu pasti merasa tak enak kalau tidak berolahraga. Kalau kamu benar-benar tidak ingin olahraga, cobalah untuk sering berjalan saat masih pagi, siang, atau sore. Membuat tubuhmu bergerak intinya. Jadi video hari ini sampai di sini saja. Semoga ini bisa membantu kamu yang sedang menonton ini untuk tidur teratur. Karena dengan tidur teratur, hidupmu dapat menjadi lebih teratur. Sekian dan terima kasih. Semoga kamu suka dengan videoku, kamu bisa memberikan 1 like atau komen atau share. Aku akan sangat senang kalau kamu mau. Dan yang terpenting kalau kamu belum subscribe, tolong subscribe. Terima kasih banyak.